Jumpa lagi dengan saya Kris Setiawadi dari Sedana Farm. Untuk saat ini kita akan membahas tentang pemberian pakan konsentrat dan hijauan kepada ternak, baik di ternak sapi maupun di ternak domba kambing, berdasarkan kebutuhan hidupnya. Dalam pemberian pakan ternak, kita harus memperhatikan dari beberapa faktor sesuai dengan kebutuhan fase hidupnya. Jadi ketika fase semisal kita pelihara dari pedet atau cempe, itu berbeda dengan fase ketika dia masa pertumbuhan dan nanti fase penggemukan. Atau untuk yang induk itu juga akan berbeda dengan ketika dia kawin bunting muda dan bunting tua, dan kemudian laktasi itu juga berbeda. Beberapa kita akan jelaskan setiap step fase-fase hidupnya si ternak tersebut. Ketika pada fase pedet atau cempe itu memerlukan kebutuhan makannya itu ya dari faktor susu, dan juga ada pakan tambahan atau kita sebutnya crib feeding, di mana crib feeding tersebut nutrisinya hampir menyerupai dengan susu. Tujuannya untuk membantu proses perkembangan rumen yang awalnya itu monogastrik menjadi poligastrik. Ketika dia si cempe atau pedet ini masuk ke fase poligastrik atau lambung 4, itu tidak mengalami kesulitan dalam mencerna makanan yang akan dia makan pada fase tersebut, karena nanti dia akan mulai makan hijauan atau konsentrat juga. Setelah fase pedet atau cempe, kemudian dia akan masuk ke fase pertumbuhan berikutnya. Dia bisa mencerna rumput atau hijauan dan konsentrat. Nah, itu kita berikan sesuai dengan berat badannya. Jadi kita harus tahu dulu berapa berat badannya. Setelah kita tahu berat badan si ternak tersebut, kita baru akan menentukan berapa berat konsentrat yang kita berikan, berapa berat hijauan yang akan kita berikan. Begitu juga dengan fase selanjutnya, itu nanti mengikuti sesuai berat badan. Hanya bedanya ketika di fase kebuntingan muda, kebuntingan tua, dan kemudian laktasi, kalau untuk yang betina itu ada perbedaan di nilai nutrisinya. Sehingga kalau dilatasi memang harus memenuhi kebutuhan supaya si induk bisa memproduksi air susu dengan baik dan memenuhi kebutuhan susu di pedet atau cempe. Pakan yang akan kita berikan ke ternak itu kan kalau di Sedana kita ada 2 jenis ya. Jadi ada konsentrat dan ada hijauan. Nah, masing-masing bahan ini harus kita ketahui dulu berapa kadar air atau bahan kering di masing-masing bahan tersebut. Perlu kita ketahui secara dasar untuk hijauan rata-rata memiliki kadar air sekitar 70% dan bahan keringnya sekitar 30%. Jadi dalam 1 kilo hijauan segar itu 70%-nya itu air dan 30%-nya adalah bahan kering dari si rumput tersebut. Kemudian kalau konsentrat ada yang standar itu di kisaran di 15% sampai 20%. Ada juga yang kadang-kadang kalau fermentasi itu sekitar di 25%. Jadi kita juga perlu tahu sebenarnya berapa sih kebutuhannya. Jadi kalau semisal kalau konsentrat itu kadar airnya 15%, berarti kan bahan keringnya sekitar 85%. Kalau kadar airnya 25%, berarti kan 75% bahan kering, 25% air gitu. Jadi kita harus memperhatikan faktor-faktor tersebut. Kenapa kita perlu memperhatikan kadar air? Karena pemberian pakan itu berdasarkan dry feed atau kering, bahan kering, supaya bisa tertakar dengan lebih baik. Ketika kita memperhitungkan kadar air, berarti kan kita tahu nantinya berapa sih berat sesungguhnya si bahan pakan tersebut. Kayak seperti tadi, kita memberikan pada ternak itu 20 kilo rumput, itu artinya bahan pakan yang kita berikan itu dalam dry feed atau bahan kering itu hanya sekitar 6 kilo. Karena sisanya 14 kilo itu berupa air. Gitu. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan cukup nggak sih, gitu. Kadang-kadang kita berikan banyak tapi ternyata tidak cukup. Perut kenyang tapi tidak jadi daging, seperti itu.
Kita ambil contoh saja di sapi Madura dengan bobot sekitar 300 kilo. Yang kita terapkan di Sedana itu pemberian konsentrat itu di 2-3% dari berat badan. Jadi kalau berat badan si ternak itu 300 kilo, maka kita berikan sekitar 6-9 kilo dalam satu hari. Kita berikan 3 kali dalam satu hari, jadi pagi, siang, dan malam. Jadi masing-masing kalau kita bagi jadi 3 bagian, kita bisa sekali pemberian itu sekitar 2 kilo sampai 3 kilo, baik pagi, siang, dan malam. Nah, untuk hijauan yang kita berikan itu antara 5-7% dari berat badan. Jadi kalau berat badan 300 kilo, maka sekitar 15-21 kilo. Kita bagi juga jadi 3 waktu pemberian, pagi, siang, malam. Jadi masing-masing itu sekitar 5-7 kilo untuk satu hari, dan itu kita lakukan bertahap. Nanti dalam 1 minggu pertama dan kedua itu kita evaluasi. Kalau pakan tersebut yang kita berikan pada minggu pertama setelah penimbangan itu habis tuntas, artinya masih kurang, kita tambahin. Minggu kedua setelah penimbangan juga begitu sampai minggu keempat sehingga tercapai batas maksimalnya. Itu. Jadi kita selalu evaluasi. Kemungkinan sih dalam 1 ekor paling nambah sekitar 1/4 kilo atau setengah kilo. Jadi menyesuaikan dengan pertumbuhannya. Nah, begitu juga kalau semisal kita target kita sampai nanti di 350 kilo, nah nanti juga kita mengalihkan dengan 2%, berarti kan sekitar 7 sampai 10,5 kilo. Tapi itu hanya sebagai batas maksimal saja ya, antara batas bawah sama batas atasnya saja. Jadi biasanya mereka berkisar di 76, 78 sekitar itu. Setelah kita melakukan penimbangan, dapat data berapa pakan yang harus kita berikan ke ternak, itu kita bisa ambil kesimpulan pakan yang kita berikan kita harapkan bisa memenuhi kebutuhan nutrisi dari si ternak, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan target yang kita targetkan. Semisal target 40 kilo atau 50 kilo dalam 1 bulan, kita harus memenuhinya dan harus sesuai target. Kalaupun tidak sesuai target, kita harus evaluasi lagi. Jadi pentingnya pemberian pakan itu harus tertakar dan harus efisien, karena pakan itu merupakan 70% modal yang kita keluarkan untuk pemeliharaan ternak. Jadi kalau kita salah dalam penentuan jumlah pakan atau penentuan kualitas pakan, itu sangat merugikan usaha peternakan kita. Karena 70% itu faktornya adalah pakan. Jadi pakan harus sesuai dengan nutrisi, pakan harus sehat, pakan harus efisien dan ekonomis. Jadi pakan, minum, kandang harus baik, sehingga nanti kita bisa mencapai hasil yang maksimal, apa yang sesuai kita harapkan. Gitu. Jadi ketika kita punya sapi yang bagus, namun kita berikan pakan seadanya, itu tidak akan menjadikan sapi itu berkembang dengan baik. Ketika kita punya sapi yang biasa-biasa saja, misalnya kayak pegon apa lokal, tapi ketika kita berikan pakan yang bagus, dia akan memiliki pertumbuhan juga yang pesat. Di samping itu, ketika ternak dengan kesehatan yang baik dan pemberian pakan yang bagus, namun kondisi kandang terlalu pengap, udara tidak bisa mengalir, itu juga akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan dan kesehatan ternak. Jadi makanya kita harus memberikan kandang yang baik, bersirkulasi udara yang baik, sinar matahari bisa masuk, pakan juga harus baik, sehingga nanti akan mensupport pertumbuhan ternak yang baik dan sesuai apa yang kita harapkan.